Sepucuk nipah serumpun nibung negeri tercinta, negeri tercinta sejak dahulu kala. Menginjakkan kaki di bumi sepucuk Jambi, 9 lurah Provinsi Jambi, kita akan langsung disuguhkan suasana kota yang tenang dan nyaman. Jauh dari hiruk-pikuk dan kemacetan kota besar. Provinsi Jambi dengan jumlah penduduk 3 juta jiwa lebih pada tahun 2010 memiliki kekayaan objek wisata alam, budaya, dan sejarah. Salah satunya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, atau yang dikenal dengan Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung. Memulai perjalanan ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilakukan melalui 2 jalur, yaitu jalur darat dan jalur air. Jalur darat dapat dilakukan melalui Jalan Lintas Timur dan melalui Jembatan Batanghari 2. Sedangkan jalur air menggunakan perahu bot dari kawasan Tanggorajo, Kota Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Tanjung Jabung berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999. Kabupaten dengan ibu kotanya Muara Sabak ini terletak di bagian paling timur Provinsi Jambi. Banyak terdapat objek wisata alam, budaya, dan sejarah yang cukup menarik. Wilayah ini juga kaya akan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi, hasil laut, dan berbagai komoditi pertanian maupun perkebunan. Perjalanan wisata ke Tanjung Jabung Timur akan kita mulai dari objek wisata Taman Nasional Berbak atau TNB yang terletak di Kecamatan Berbak. Taman Nasional Berbak merupakan kawasan konservasi lahan basah terluas di Asia Tenggara. Taman nasional ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 26 Februari 1992 dengan luas 162.700 hektar. Menyusuri aliran sungai di kawasan Taman Nasional Berbak ini, di kiri kanannya kita dapat melihat banyak jenis vegetasi rasau, bakung dan rumput-rumputan, pohon nipah, serta jenis pandan dan palem. Ada kalanya juga dijumpai kehidupan liar di air, di antaranya buaya muara dan buaya air tawar atau buaya senyulong, serta kura-kura gading dan labi-labi serta tutong. Beberapa jenis mamalia yang terdapat di kawasan ini di antaranya tapir, harimau Sumatera, dan beruang madu. Taman Nasional Berbak memiliki ekosistem yang masih asli dan unik. 2/3 bagiannya merupakan ekosistem lahan basah yang merupakan satu kesatuan dengan hutan rawa gambut. Sedangkan 1/3 bagian lagi
merupakan hutan rawa air tawar. Sebagai kawasan konservasi lahan basah yang masih asli dan unik, serta adanya kepentingan bagi dunia internasional, maka melalui keputusan Presiden nomor 48 tahun 1991, kawasan ini dimasukkan dalam kawasan Konvensi Ramsar, yaitu perlindungan lahan basah secara internasional. Sebelumnya, Berbak merupakan kawasan suaka marga satwa yang penetapannya dilakukan sejak 1935 oleh pemerintah Belanda. Wisata hutan rawa yang ditawarkan merupakan kebijakan pemanfaatan Taman Nasional untuk pariwisata yang dicerminkan dalam keseimbangan hubungan antara konservasi dan pariwisata, yaitu pemanfaatan secara lestari. Misi ini dalam pengembangan pariwisata alam di Taman Nasional dirumuskan sebagai azas pemanfaatan secara lestari dan pemberdayaan guna peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Hutan bakau atau hutan mangrove juga banyak tumbuh di sepanjang garis pantai Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saat ini, kebijakan pengelolaan hutan yang menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat mengharapkan adanya partisipasi aktif masyarakat agar tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberadaan hutan, termasuk hutan bakau. Mengingat sumber daya hutan berupa kayu semakin sedikit, maka pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau HHBK merupakan alternatif pemanfaatan ke depan. Dan pengembangan lebah madu di hutan bakau adalah salah satunya. Lebah madu merupakan salah satu potensi yang cukup baik untuk dikembangkan pada ekosistem mangrove. Keragaman flora mangrove yang sebagian besar mempunyai bunga yang mengandung polen dan nektar menjadi suplai sumber pakan bagi koloni lebah. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, koloni lebah madu hutan bakau dapat dijumpai di Desa Sungai Ular, Desa Alang-Alang, dan Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur. Pembinaan pengembangbiakan lebah madu yang dilakukan pada masyarakat desa menjadikan 3 desa tersebut sebagai sentra penghasil madu murni di wilayah pesisir pantai timur ini. Hutan budidaya lebah madu ini juga dapat dijadikan sebagai laboratorium alam yang digunakan sebagai pusat penelitian dan ilmu pengetahuan tentang lebah. Keberadaan lebah di hutan secara tidak langsung juga dapat menjaga kelestarian hutan karena sifat lebah membantu proses penyerbukan suatu tanaman. Semakin banyak lebah pada suatu hutan, maka proses perkembangbiakan tanaman pun akan semakin cepat karena didukung proses penyerbukan yang banyak oleh lebah. Lebah pun juga bisa dijadikan alat meningkatkan produksi sayuran dan hasil perkebunan. Di kawasan hutan bakau ini, selain bisa menikmati manisnya madu lebah, kita pun dapat menikmati indahnya panorama laut dengan kehadiran unggas laut, seperti burung camar dan burung bangau. Berwisata ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak lengkap rasanya jika tidak mampir ke perkampungan tradisional nelayan, yaitu Kampung Laut. Inilah suasana Kampung Laut yang letaknya berhadapan langsung dengan Selat Berhala dan Laut Cina Selatan. Perkampungan nelayan Kampung Laut ini sejak tahun 2004 lalu dimekarkan menjadi 2, masing-masing Kelurahan Kampung Laut dan Kelurahan Tanjung Solok. Meski demikian, masyarakatnya tetap hidup berdampingan dengan rukun dan damai, seperti ketika daerah mereka belum dimekarkan. Hampir tidak dapat dibedakan
mana yang warga Kampung Laut dan mana yang warga Tanjung Solok, karena wilayah mereka hanya dibatasi sebuah jembatan kayu. Bawa menyanyi, melepas lelah, menghibur hati. Kampung Laut dan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, merupakan daerah pesisir pantai dengan ketinggian 1,5 hingga 2 meter di atas permukaan laut. Tidak heran, rumah warga di sini umumnya merupakan rumah panggung, karena daerah ini juga merupakan daerah pasang surut. Selain menjadi petani kelapa dalam, mata pencaharian utama warga di sini juga menjadi nelayan, mencari ikan di laut. Sementara para suami berkutat di laut, para istri beraktivitas di rumah, menyelenggarakan tugas rumah tangga maupun usaha kecil, seperti membuat kerupuk ikan atau membuat ikan asin. Aktivitas perekonomian masyarakat di sini pun berlangsung dengan baik, meski pasar dan rumah bercampur baur menjadi satu. Bahkan, rata-rata tempat tinggal warga sekaligus dijadikan tempat untuk menggelar usaha. Di kawasan perkampungan nelayan ini, kita dapat melakukan wisata belanja, khususnya belanja hasil laut. Hasil tangkapan laut berupa ikan, udang, kerang banyak dijumpai di sini. Di kawasan ini juga terdapat usaha penampungan udang ketak untuk diekspor. Saat ini, permintaan udang ketak banyak datang dari Jakarta. Di perkampungan tradisional ini, pada bulan-bulan tertentu, ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai pelosok. Terlebih bila endapan pasir luas berbentuk pantai yang disebut beting muncul di tengah-tengah perairan, tepat di depan kampung nelayan. Masyarakat pun berbondong-bondong ke sana untuk sekedar bermain atau menikmati panorama beting sambil mencari sejenis kerang yang bergizi tinggi dengan sebutan sumbun yang banyak dijumpai di sana. Pulau Berhala terletak di Selat Berhala, sebelah utara Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Pulau Berhala merupakan salah satu objek wisata alam yang sangat indah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pulau yang terdiri dari 3 gugus pulau kecil yang mengelilinginya ini memiliki panorama alam yang sangat indah. Pantainya yang landai dilapisi hamparan pasir putih yang bersih. Di beberapa tempat terlihat bebatuan besar menghiasi, memberi kesan natural dan khas. Air lautnya yang biru dan jernih memberi daya pesona tersendiri bagi yang menikmatinya. Perairan sekitar Pulau Berhala kaya dengan berbagai jenis ikan permukaan dan ribuan jenis ikan hias. Bagi yang gemar berwisata bahari, dapat melakukan kegiatan memancing, menyelam, ataupun berlayar. Panorama pantai yang berpasir putih semakin mempesona dengan terumbu karangnya. Keberadaan Pulau Berhala tidak bisa dilepaskan dari simbol kebesaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Provinsi Jambi. Di Pulau Berhala ini terdapat makam Datuk Paduka Berhalo yang merupakan cikal bakal leluhur Raja-Raja Jambi. Salah satu yang terkenal adalah orang kayu hitam. Makam dan Pulau Berhala sangat berkaitan erat dengan tonggak sejarah Jambi. Secara historis, berdasarkan bukti sejarah dalam naskah kuno Raja-Raja Jambi, Pulau Berhala yang disebut Pulau Afgot oleh orang Belanda ini merupakan awal sejarah kebudayaan Melayu Islam di Jambi. Dikisahkan pada abad ke-11 Masehi, Ahmad Barus, salah seorang dari 2 putra Sultan Turki, menetap di Pulau Berhala ini, yang kemudian dikenal dengan sebutan Datuk Paduka Berhalo, yang akhirnya menjadi raja di Jambi setelah mengawini raja perempuan bernama Tuan Putri Selaras Pinang Masak. Selanjutnya dari hasil perkawinan tersebut, lahirlah Raja Jambi yang termasyur, bernama
Orang Kayu Hitam. Selain memiliki daya tarik wisata alam, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memiliki daya tarik lain, yakni jejak peradaban kuno. Dugaan akan adanya permukiman kuno di sepanjang pesisir pantai timur Provinsi Jambi ini mulai terkuak setelah sejumlah peneliti dari Balai Arkeologi Palembang, Sumatera Selatan menemukan benda-benda kuno di kawasan Delta Berbak. Kesimpulan ini diambil setelah sejumlah peneliti melakukan serangkaian penelitian selama 3 tahun terakhir di kawasan Delta Berbak. Tanjung Jabung Timur sepertinya menjadi daerah buruan situs purbakala yang kaya raya. Jejak peradaban kuno begitu banyak berserakan di wilayah ini. Karenanya, tim arkeologi terus mengembangkan penelitian mereka. Selain berupa pemukiman kuno, jejak peradaban kuno lain yang ditemukan di wilayah ini diantaranya pecahan keramik dari dinasti Song sekitar abad 11 hingga 13 Masehi, perahu kuno, serta makam tua seperti makam Datuk Paduka Berhalo, Orang Kayu Hitam, Orang Kayu Pingai, dan situs Siti Hawa. Topografi wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebagian berupa rawa gambut, ternyata dahulunya juga banyak tumbuh pohon kayu bulian. Menurut cerita beberapa warga di sekitar situs makam Siti Hawa ini, pohon kayu bulian yang tumbuh di kawasan ini dahulunya sudah berumur ratusan tahun. Namun sayangnya, seiring dengan dibukanya daerah transmigrasi di daerah ini sekitar tahun 1980-an, pohon-pohon bulian pun harus ditebang dan kini hanya tinggal tunggulnya saja. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi tidak hanya kaya akan objek wisata alam, sejarah, dan budaya, namun juga kaya akan potensi sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi. Sejak tahun 1960, di wilayah Tanjung Jabung sudah beroperasi sebuah perusahaan Belanda yang bergerak di bidang eksplorasi minyak bumi. Setelah beberapa kali mengalami peralihan, kini sumber daya alam minyak dan gas bumi di Tanjung Jabung dikelola oleh PetroChina Jabung International Limited. Objek wisata alam lainnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang juga dapat dikunjungi adalah sumber mata air panas bumi yang terletak di Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai. Lokasi sumber air panas dapat ditempuh melalui jalan PT PetroChina, melalui Blok B dan melewati pemukiman penduduk eks-transmigrasi yang masih berupa jalan tanah. Jalur yang ditempuh juga melewati perkebunan kelapa sawit. Di kawasan ini ditemukan 4 titik sumber air panas dengan suhu di atas 37 derajat Celcius. Bahkan ada yang mencapai titik didih. Namun, potensi keindahan lokasi sumber air panas ini masih belum digarap dengan baik dan belum didukung sarana dan prasarana yang memadai seperti jalan dan jembatan. Meski dengan kondisi infrastruktur jalan yang seadanya, namun ada saja masyarakat yang datang berkunjung ke lokasi objek wisata ini. Baik sekedar melihat, mengambil air, bahkan mandi air panas bumi yang mengandung belerang. Air panas bermineral ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, terutama penyakit kulit. Tak jarang pula, masyarakat yang berkunjung ke sini memanfaatkan sumber air panas untuk merebus telur atau memasak mie instan. Berkunjung ke lokasi sumber air panas ini, kita memang dianjurkan untuk membawa bekal dari rumah, karena di lokasi ini belum tersedia warung makan dan lokasinya juga jauh dari pemukiman penduduk. Satu lagi objek wisata alam yang dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu Pantai Cemara Air Hitam Laut. Sesuai namanya,
di kawasan ini memang banyak ditumbuhi pohon cemara. Saat tiba angin utara, Pantai Cemara Air Hitam Laut ini juga menjadi tempat persinggahan burung migran. Di saat-saat tertentu, seperti hari libur dan hari besar keagamaan, kawasan ini juga banyak dikunjungi masyarakat. Saat ombak tenang, kawasan ini sangat cocok untuk sarana olahraga pantai serta sarana pemancingan. Sampai ke desa-desa, pembangunan yang merata. Sampai ke desa-desa. Kawasan air hitam laut di Kecamatan Sadu, Tanjung Jabung Timur ini kerap pula dijadikan tempat digelarnya tradisi mandi safar oleh masyarakat setempat. Tradisi mandi safar merupakan ritual adat yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan mandi bersama di laut, yang merupakan tradisi warisan nenek moyang dari Bugis yang dilaksanakan pada bulan Safar. Bulan Safar adalah salah satu dari 12 bulan dalam kalender Islam atau tahun Hijriah, yaitu bulan kedua setelah bulan Muharram. Bagi masyarakat air hitam laut, bulan Safar merupakan bulan spesial dalam kehidupan mereka. Bulan Safar dipercaya sebagai bulan penyucian diri dan tolak bala. Tradisi mandi Safar ini intinya untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa agar terhindar dari segala mara bahaya. Safar juga berarti kosong. Zaman dahulu, orang-orang Arab terbiasa meninggalkan rumah atau mengosongkan kediaman mereka untuk pergi berperang ataupun bepergian jauh. Ada pula yang menyatakan bahwa nama Safar diambil dari nama suatu penyakit, sebagaimana diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah pada masa lalu. Penyakit Safar merupakan penyakit atau awan panas yang menyerang perut, sehingga orang yang mengalaminya akan menjadi sakit. Itulah sebabnya mereka menganggap bulan Safar sebagai bulan yang penuh kejelekan. Lestarikan budaya. Lestarikan budaya. Lestarikan budaya. Ritual mandi Safar biasanya dilaksanakan pada hari Arba Mustakmir atau hari Rabu terakhir dalam bulan Safar. Masyarakat yang mengikuti tradisi ini sebelum menceburkan diri ke laut, terlebih dahulu dibekali dengan daun sawang yang diikat di kepala atau di pinggang. Sebelumnya, daun sawang tersebut dirajah oleh sesepuh atau alim ulama setempat. Mereka percaya bahwa memakai daun sawang, maka orang yang mandi tersebut terjaga keselamatannya dari segala gangguan binatang maupun makhluk halus. Tradisi mandi Safar ini merupakan salah satu atraksi budaya bernuansa agama yang dijadikan event tahunan untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Rimbo digarap, rimbola digarap menjadi kota. Hai rimbola digarap, rimbola digarap menjadi kota. Bersatu padu tenaga digalang. Bersatu